Salam Bapak Pendeta Esra. Dalam Keluaran 24 ayat 10 tertulis, lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Pertanyaannya, apakah jejak kaki Allah yang tertulis dalam ayat tersebut adalah jejak kaki secara harafiah? Bukankah Allah itu roh yang tidak memiliki tubuh? Ya, kalau kita melihat konteks ayat ini, itu adalah peristiwa di mana Tuhan hendak bertemu dengan Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua. Itu nampak di dalam ayat satunya ya. Keluaran 24 ayat 1. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Jadi dikatakan bahwa semua bisa naik ya menghadap Tuhan, tetapi mereka yang lain harus dari jauh. Yang boleh mendekat itu hanya Musa di ayat 2. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Jadi yang lain jauh tidak boleh naik, hanya Musa. Lalu Musa naik dan menghadap Tuhan. Sedangkan yang lainnya cuma lihat dari jauh. Lalu apa yang mereka lihat? Nah itu di ayat 9 dan 10 ya. Dan naiklah Musa dan Harun, Nadab dan Abihu, 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit cerah. Nah, saudara bertanya, apakah jejak kaki Allah tertulis dalam ayat itu adalah jejak kaki secara harfiah? Nah, ingat bahwa menurut ayat itu bukan dikatakan ada jejak kaki Allah di sana, tapi kaki Allah berjejak. Maksudnya Allah menginjakkan kaki di situ, bukan berarti ada tertinggal semacam tanda jejak kaki Tuhan, tidak. Jadi berjejak itu maksudnya menginjak saja, tapi bukan berarti ada semacam bekas kakinya di situ. Tidak dikatakan demikian. Nah, jadi kita juga harus mengingat bahwa Allah itu memang roh, seperti yang saudara katakan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Apa itu roh? Roh itu artinya tidak bertubuh. Jadi sudah pasti Allah tidak punya tubuh seperti tubuh manusia. Tidak punya kaki, tangan, mata, telinga, dan sebagainya. Kalau Alkitab menyebut kaki Allah, tangan Allah, telinga Allah, mata Allah, semua hanyalah bahasa antropomorfis. Antropomorfis itu artinya Allah digambarkan seolah-olah dia manusia. Nah, memang memang hal itu, bahasa antropomorfis tidak bisa dihindarkan, karena tanpa bahasa antropomorfis kita tidak bisa bicara apa-apa tentang Allah. Karena dia wholly other, dia lain dari lain, dan kita hanya bisa menggambarkan dia dengan bahasa kita. Nah, jadi Allah itu roh, memang dia tidak punya tubuh, dan karenanya dia tidak punya kaki yang bisa meninggalkan bekas kaki atau jejak kaki. Nah, itu hal pertama. Hal kedua adalah di dalam kitab Ulangan, Musa memberikan suatu penjelasan dari sebuah peristiwa lain yang kira-kira mirip dengan ini. Dan itu tercatat dalam Ulangan pasal 4 ayat 9 dan seterusnya. Saya bacakan. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ini kan ulangan. Ulangan itu artinya mengulang. Apa yang sudah pernah terjadi diceritakan ulang menjadi nasihat pada generasi berikutnya. Lalu ayat 10, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan, ini kata-kata Musa ya, ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi engkau mendengar segala perkataanku sehingga mereka takut kepadaku, selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian pada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu. Sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit. Dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu ayat 12.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu, dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Nah, memang ini peristiwa yang tidak identik dengan yang di Keluaran itu, tetapi ada kemiripan bahwa di bagian ini memang mereka tidak lihat rupa apa-apa. Nah, karena itu maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya pada waktu mereka dikatakan ada tentang mereka melihat jejak kaki Tuhan, itu ada kemungkinan sebenarnya yang mereka lihat itu hanya semacam suatu tempat yang ada cahayanya di sana, dan begitu melihat cahaya itu mereka menyimpulkan itulah jejak kaki Tuhan. Tetapi tidak bisa dimengerti bahwa itu adalah jejak yang berupa fisik. Seperti yang dikatakan ya, mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu buatan seperti lantai dari batu. Apakah mereka betul-betul melihat sesosok kaki, atau mereka melihat cahaya di atas sebuah tempat dan mereka menyimpulkan itu sebagai kaki Tuhan? Nah, itu tidak jelas di situ. Nah, tetapi kalau dikatakan kakinya, menurut saya tentu saja ini mungkin seperti pengalaman sebuah penglihatan yang seringkali juga dilihat oleh nabi-nabi yang lain. Ya, misalnya Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Jadi itu semacam sebuah penglihatan. Atau dilihat oleh Yeskiel. Yeskiel bilang, di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada kelihatan seperti rupa manusia. Lalu juga dilihat oleh Daniel. Ya, tetapi di dalam kitab Daniel ya, itu soal Sadrak, Mesak, Abednego ya, itu tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tempat tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, itu mestinya anak-anak Allah ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari situ, dari semua pengalaman itu memang ada orang-orang mendapatkan penglihatan tertentu tentang Allah. Jadi boleh kita simpulkan bahwa apa yang dilihat oleh orang-orang itu, kalau itu mereka lihat, bisa jadi itu hanya semacam sebuah penglihatan, atau bahkan hanya berupa cahaya yang disimpulkan bahwa disitulah Allah berdiri di sana, dan karenanya dikatakan bahwa kakinya berjejak di sana. Tidak berarti bahwa dia meninggalkan jejak kaki di situ yang bisa dilihat setelah itu, atau bekas kaki seperti misalnya kita punya bekas kaki pada lumpur tanah atau tanah yang basah, tidak ya. Nah, saya mau kutip komentari dari Wycliffe Bible Commentary tentang ayat ini. Dia bilang, kita jangan keluar dari batas-batas yang ditetapkan dalam pasal 33 ayat 20-23 dalam pemahaman kita mengenai apa yang dimaksudkan dengan melihat Allah. Pada saat yang sama kita harus menganggap itu sebagai suatu penglihatan mengenai Allah dalam bentuk perwujudan tertentu yang membuat sifat ilahi itu dapat ditangkap oleh mata manusia. Tidak dikatakan apa-apa mengenai bentuk yang dipakai Allah untuk memanifestasikan dirinya. Jadi itu hanya semacam penglihatan. Apakah Allah benar demikian? Itu tidak bisa dipastikan demikian, karena ini hanya bahasa penglihatan dari manusia yang terbatas. Ya.